Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi untuk 0,9, 0,42, 0,52 itu merupakan pecahan desimal. Nah, ini kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Sebelumnya kita pahami dulu konsep pecahan biasa. Nah, untuk pecahan biasa itu dinyatakan dengan A per B. Dengan A disebut pembilang, B disebut penyebut. Nah, selanjutnya untuk menyatakan pecahan desimal menjadi pecahan biasa, di sini kita lihat berapa angka di belakang koma. Jika satu angka, maka pecahan biasanya nanti per 10. Kemudian jika dua angka, maka pecahannya per 100. Jika tiga angka, maka pecahannya per 1000. Dan seterusnya. Oke? Nah, jadi seperti itulah cara menyatakan pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, jadi yang pertama perhatikan untuk bagian A. Kita punya 0,9. Nah, banyak angka di belakang koma untuk 0,9 itu adalah 1. Berarti nanti pecahan biasanya itu per 10. Nah, selanjutnya untuk menentukan bilangan yang di atasnya atau pembilangnya, nah di sini cukup kita perhatikan semua angka pada pecahan desimalnya. Nah, di sini kita punya 0,9. Nah, karena angka yang di depan itu 0, jadi boleh kita hapus, jadi yang kita ambil cuma 9. Jadi kita dapat pembilangnya adalah 9. Jadi 0,9 itu sama dengan 9 per 10. Nah, jadi inilah bentuk pecahan biasa dari 0,9. Dan 9 per 10 ini adalah bentuk yang paling sederhana. Karena tidak ada bilangan lain selain 1 yang bisa membagi 9 dan 10. Seperti itu. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya di sini kita kerjakan untuk bagian B. Kita punya 0,42. Nah, di sini perhatikan angka di belakang komanya ada 2. Jadi nantinya pecahan biasanya menjadi per 100. Nah, jadi kita tulis di sini per 100. Kemudian untuk pembilangnya, nah kita ambil semua bilangan desimalnya. Nah, karena yang di depan itu 0, berarti yang kita ambil hanya 42. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita tulis 42 per 100. Nah, inilah bentuk pecahan biasa dari 0,42. Selanjutnya 42 per 100 ini boleh kita sederhanakan. Jadi caranya kita akan bagi 42 dan 100 dengan bilangan yang sama. Nah, bilangan yang sama yang bisa membagi 42 dan 100 sehingga 42 per 100 itu menjadi pecahan yang paling sederhana disebut FPB dari 42 dan 100. Nah, jadi selanjutnya kita akan tentukan FPB dari 42 dan 100. Untuk FPB itu merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Artinya, faktor yang sama dari beberapa bilangan dan faktor tersebut adalah yang terbesar. Jadi, untuk menentukan FPB dari 42 dan 100, kita tentukan lebih dulu faktor dari 42 dan faktor dari 100. Kemudian kita pilih faktor yang sama dan yang terbesar. Nah, itulah FPB dari 42 dan 100. Nah, selanjutnya di sini kita akan tentukan lebih dulu faktor dari 42. Nah, untuk faktor dari suatu bilangan itu adalah bilangan yang bisa membagi habis bilangan tersebut. Membagi habis artinya hasil pembagiannya bilangan bulat. Nah, jadi untuk menentukan faktor dari 42, kita cari bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 42. Nah, jadi yang pertama perhatikan. 42 itu bisa dibagi oleh 1. Hasilnya adalah 42. Jadi, 1 itu adalah faktor dari
42. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya 42 itu bisa juga dibagi habis oleh 2. Hasilnya adalah 21. Jadi 2 itu faktor dari 42. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya di sini kita cari faktor yang lainnya. Nah, kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, inilah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 42. Jadi dari sini kita dapat faktor yang lain dari 42 yaitu 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya kita cari faktor dari 100. Jadi caranya sama seperti sebelumnya, cukup kita cari bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 100. Oke, kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, inilah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 100. Jadi kita dapat faktor dari 100 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Nah, selanjutnya di sini kita tentukan faktor persekutuannya. Kita bisa lihat faktor persekutuannya adalah 1 dan 2. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya dari faktor persekutuan ini kita pilih yang terbesar. Yang terbesar adalah 2. Jadi inilah FPB dari 42 dan 100. Jadi selanjutnya kita akan bagi 42 dengan 2, 100 dengan 2. Nah, 42 dibagi 2 kita dapat 21, 100 dibagi 2 kita dapat 50. Jadi 0,42 itu sama dengan 42 100, sama dengan 21/50. Kita ambil yang paling sederhana, yaitu 21/50. Seperti itu. Jelas ya? Nah, selanjutnya kita tentukan pecahan biasa untuk 0,52. Jadi caranya sama seperti sebelumnya. Nah, kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, untuk 0,52 itu kita tulis 52/100. Karena banyak angka di belakang komanya itu 2, sehingga pecahan biasanya nanti per 100. Kemudian untuk pembilangnya, nah kita tuliskan semua bilangan pada pecahan desimalnya. Karena bilangan yang di depan tanda koma itu 0, nah maka tidak kita ambil. Jadi yang kita ambil hanya 52-nya. Seperti itu ya. Jadi kita dapat 0,52 itu sama dengan 52/100. Selanjutnya 52/100 kita sederhanakan. Jadi kita akan bagi 52 dan 100 dengan bilangan yang sama, yaitu FPB dari 52 dan 100. Nah, untuk menentukan FPB dari 52 dan 100, sama seperti sebelumnya. Nah, kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk faktor dari 52 itu adalah 1, 2, 4, 13, 26, dan 52. Untuk faktor dari 100 sebelumnya telah kita dapatkan ya. Nah, selanjutnya kita tentukan faktor persekutuannya. Kita dapat 1, 2, dan 4. Nah, dari faktor persekutuan ini kita pilih yang terbesar. Yang terbesar adalah 4. Jadi FPB dari 52 dan 100 itu 4. Jadi kita akan bagi 52 dengan 4, 100 dengan 4. Nah, di sini kita dapat 52 dibagi 4, 13. 100 dibagi 4, 25. Jadi 0,52 itu sama dengan 13/25. Nah, inilah jawaban untuk soal ini. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, co-friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.